karpetnya nggak terlalu ngangkat, nggak usah terlalu ngotot. Saya rasa yang paling utama ya, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU. Kasihan umat di bawah. Pak, terkait dengan ini Wahid, bagaimana masyarakatnya? Iya, tanggapan nggak penting itu. Ini adalah dalam konteks NU, ya, karena memang kita melihat bahwa Caimin memang tidak kurang dengan NU, membuat pernyataan yang melecehkan Ketua Umum NU. Maka ini membuat hubungan yang tidak baik, terutama di bawah di tingkat akar rumput. Pasti ya konstituen akan gelisah, orang NU banyak yang gelisah. Saya menyuarakan kegelisahan ini dengan mengimbau para politisi yang dari NU, yang kebetulan berada di partai-partai, ya sudah seharusnya dong mengambil sikap dan menjalin hubungan yang baik dengan NU, bukan malah melecehkan. Nah, sebetulnya ini apa sih kan? Saya sebetulnya hanya ingin meluruskan sejarah, di mana saat ini seolah-olah ada upaya untuk menghapuskan sejarah PKB, seolah-olah Gus Dur itu masih berada bersama PKB. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Gus Dur bahwa Muktamar Ancol sehingga ada Caimin, Gus Dur sebagai pemimpin PKB telah dikeluarkan dari PKB. Nah, ini kan sejarah ini harus diceritakan lagi ke depan. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan pendidikan politik agar dalam berpolitik itu para politisi mengedepankan etika moral, ada etika dan ada ini. Bahwa ibu ketua umum Yeni Wahid menyatakan hal seperti itu bukan tanpa dasar ya, karena memang PKB ini kita semua tahu bahwa sejak 2008 atau menjelang pemilu 2009 terjadi perpecahan, di mana kita sebagai kader-kader Gus Dur tetap istiqomah, konsisten terhadap apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, ya, bahwa Mahkamah Agung pada saat itu dalam putusan nomor 441442 PKB itu dikembalikan kepada hasil Muktamar Semarang, di mana Gus Dur menjadi Ketua Umum Dewan Suro. Namun pada kenyataannya yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM itu adalah hasil putusan daripada Muktamar Ancol. Sementara ada Muktamar Parung begitu. Sehingga kami sebagai kader Gus Dur tetap tidak akan mau mengkhianati apa yang diwariskan oleh Gus Dur terhadap PKB tersebut, karena kita tetap istiqomah pada peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, begitu. Jadi mungkin hanya mungkin kalau merasa ada yang merasa atau bawa perasaan atau baper istilah anak sekarang ya itu urusan masing-masing, karena bukan hanya Caimin yang elektabilitasnya yang saya kira di bawah sekian koma gitu ya. Lah itulah yang saya maksud, kita jangan terlalu baper, karena kalau baper di bawah. Yeni Wahid putri Gus Dur dan Cak Imin ketum PKB saling berbalas pantun sindiran. Konflik itu berawal ketika Yeni meminta agar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin tidak memaksa untuk maju pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Dia menilai kengototan Muhaimin bisa merugikan warga Nahdlatul Ulama ataupun PKB. Kita mengimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat jangan terlalu ngotot maju Pilpres, yang paling utama Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah, kata Yeni. Itu tentunya dapat merugikan konstituen baik NU maupun PKB, orang NU yang ada di PKB. Komentar Yeni ini lantas dibalas oleh Muhaimin. Melalui media sosial Twitter, Muhaimin meminta Yeni mengurus saja partai yang pernah dibuatnya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok, cuit Muhaimin. Yeni pun membalas cuitan itu. Dia menyindir Muhaimin sebagai orang yang merebut PKB dari ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hahaha inggih Cak, tapi ndak usah baper tuh Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur.
Cak Imin juga belum tentu lo bisa bikin partai sendiri, kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Cak, cuit Yeni melalui akun Twitternya.